Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DNA TV. Senang sekali kembali saya di sini, Afri Yunarta, hadir bersama opini, obrolan terkini, sebuah program yang kita hadirkan di DNA TV untuk bercerita tentang hal-hal yang menarik yang ada di seputar kita. Baik, untuk edisi kali ini di opini saya sudah mendatangkan seorang narasumber, dan narasumber yang akan kita bercerita ya dengan narasumber yang sudah kita hadirkan hari ini di studio DNA TV adalah seorang yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa ya. Kalau berbicara tentang prestasi, tidak hanya berprestasi di tingkat kabupaten dan kota, tetapi bahkan sudah berprestasi sampai ke tingkat nasional dan provinsi. Langsung saja pemirsa, kita sapa narasumber kita pagi hari ini. Di opini ada Uni Nelia Irawati. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam Afri. Baik Uni, apa kabar Uni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Uni sudah hadir ke studio DNA TV hari ini di acara opini. Iya. Oke. Baik Uni, bisa diceritakan sedikit Uni tentang latar belakang Uni ini. Kalau Afri lihat dari dari referensi yang Afri terima, Uni ini latar belakangnya banyak sekali ya. Sebelum terjun ke dunia pertanian ya, memiliki banyak latar belakang pendidikan, kemudian juga latar belakang pekerjaan. Silakan Uni. Nama saya Nelia Irawati. Mungkin sekelumit tentang kehidupan saya mungkin terlalu jauh. Terlalu jauh menyimpang dari latar belakang pendidikan. Ya. Saya dulunya adalah tamatan dari Akademi Pelayaran pada tahun 2020. Dan pada saat itu saya sudah bekerja di Pelabuhan Sekupang, Batam. Oh ya. Tetapi mungkin jodoh membawa saya kembali lagi ke Payakumbuh. Ke Payakumbuh. Ya, dan setelah itu pada tahun 2007 saya kembali lagi ke Payakumbuh dan bekerja di Nagari sebagai kader dan bamus di Nagari Balai Panjang. Saya mengabdi selama lebih kurang 10 tahun. Tapi pada saat saya masih menjadi kader dan bamus di Nagari Balai Panjang, saya ikut pada kegiatan kelompok tani yang saat itu sebagai anggota kelompok tani, dan pada tahun 2016 saya diangkat juga sebagai pengurus pada kelompok tani tersebut. Dan di saat itu kami mulai melaksanakan kegiatan baik itu di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dan saat itu pada tahun 2017 diadakan kegiatan untuk penyuluhan di bidang pertanian organik. Dan pada saat itu kami kelompok Saiyo Sakato namanya di Nagari Balai Panjang, kami juga ditunjuk sebagai penyelenggara jambore organik untuk tingkat nasional. Dan alhamdulillah pada saat itu kedatangan tamu dari seluruh kelompok yang ada di Indonesia yang diadakan di Nagari Balai Panjang. Dan alhamdulillah acaranya sukses, dan sejak tahun 2019 saya ditunjuk sebagai penyuluh swadaya untuk Nagari Balai Panjang. Dan pada tahun 2020 saya pernah mengikuti kegiatan lomba petani berprestasi juga untuk tingkat kabupaten 50 kota, dan pada saat itu saya cuma sampai pada peringkat ketiga. Peringkat ketiga ya. Itu tahun berapa nih? 2020. Ya, pada tahun 2022 ini saya ulang lagi, ditunjuk lagi sebagai wakil dari kelompok tani dan ditunjuk sebagai petani juga untuk mewakili kategori di kabupaten lagi. Dan alhamdulillah untuk 2022 saya ikut lagi dan akhirnya juara 1 untuk tingkat kabupaten 50 kota. Dan menjadi utusan untuk tingkat provinsi. Dan alhamdulillah juga di provinsi juga mendapat peringkat petani teladan tingkat provinsi Sumatera Barat. Dan akhirnya diutus lagi untuk tingkat nasional, dan juga di tingkat nasional saya tercatat sebagai petani berprestasi tingkat Indonesia. Ya. Juara 1 berarti ini ya? Berprestasi. Iya. Baik Uni, dari perjalanan yang Uni sampaikan ringkas tadi, kenapa terlalu jauh melenceng Uni
dari ilmu yang Uni dapatkan dari background sekolah ya, apalagi pendidikan Uni waktu itu adalah pelayaran ya. Kenapa pada akhirnya Uni harus memilih menjadi seorang petani Uni? Padahal kan untuk kerja di pelabuhan kan kalau dilihat dari penghasilan Afri kira mungkin cukup menjanjikan ya. Kemudian kenapa sih Uni berpikir tidak melanjutkan bekerja di bidang tersebut nih? Mungkin untuk bidang pekerjaan mungkin memang awalnya lebih menjanjikan untuk di pelayaran atau pelabuhan, tetapi mungkin karena sudah punya suami kita harus ikut izin suami. Jadi waktu itu setelah menikah suami tidak membenarkan untuk bekerja terlalu jauh. Sementara suami di Bukit Tinggi, suami saya orang Bukit Tinggi, dia tidak mengizinkan untuk merantau terlalu jauh karena dia juga tidak bisa mengikuti ke situ karena keadaan orang tuanya sudah harus diawasi. Ada yang menjaga ya. Jadi akhirnya kami menetap di Payakumbuh. Awalnya kami berdagang barang harian dan juga bahan bangunan. Tetapi setelah dicoba untuk memasuki dunia pertanian, sepertinya dunia pertanian lebih menjanjikan karena di saat musim kita bisa mengatur, istilahnya mengatur seluruh tanaman yang kita tanam dengan periode tertentu, kita akan menghasilkan gaji yang kemungkinan lebih menjanjikan daripada gaji yang kita dapatkan seperti di pelabuhan. Karena kita bisa mengatur income yang akan kita hasilkan untuk keluarga. Lebih besar. Nih, kalau pertanian ini kan ada musim-musimnya nih, ya kan? Iya Pak Apri. Ketika Uni memilih berhenti mungkin karena faktor tuntutan dari keluarga, ya, kemudian beralih mengambil sektor pertanian. Dari pertanian kan ada musim-musimnya. Kalau musim jagung misalnya pada bulan ini, ya kan? Proses menanamnya 2 bulan atau berapa, kemudian panen. Setelah panen nanti jagungnya dijual, kemudian habis musimnya lagi ulang lagi panen. Apakah tidak takut nih tidak bersinambungan musimnya ini nanti kepada Uni bilang tadi akan memberikan pendapatan yang cukup tinggi Uni? Mungkin itulah yang harus kita kelola dahulu sebelum kita menjadi petani Pak Apri. Istilahnya kalau jagung ini kita panen, kita umpamakan sektor jagung ya Pak Apri. Jagung ini kita panen adalah lebih kurang 4 bulan. Berarti untuk lahan yang kita kelola di jagung berarti kita punya tingkatan pengolahan untuk 4 tingkat. Jadi bulan pertama kita tanam satu lahan mungkin lebih kurang 1 hektar atau setengah hektar. Di bulan kedua kita tanam lagi yang 1 lahan lagi. Di bulan ketiga kita tanam 1 lahan lagi dan bulan keempat kita tanam lahan lagi. Jadi kita tanam lahan jagung itu ada 4 tingkatan. Jadi berarti kita panen setiap bulan. Bisa jadi seperti itu nih ya? Tidak ada yang nganggur? Berarti ada pendapatan setiap bulan dari hasil pertanian? Iya Pak Apri. Nah ketika Uni pertama memutuskan untuk konsentrasi bertani ini, apa yang Uni tanam untuk yang pertama ini yang dalam pikiran Uni pada waktu itu nih? Kalau pertama kalinya ambil kesimpulan untuk bertani, berarti kita harus siap untuk bermain lumpur, berkotor-kotoran, berpanas-panasan. Iya, istilahnya dulunya waktu bekerja kita pakaiannya bagus, seragamnya bagus, otomatis kalau untuk bertani kita punya seragam khusus juga. Kalau yang paling khusus itu sepatu bot dan caping. Itu khusus nih ya? Seragam khusus petani. Jadi untuk terjun langsung ke pertanian, kita harus memikirkan dahulu di saat bulan ini apa yang harus kita tanam di saat panen harganya lebih bagus. Jadi kita harus belajar dari musim dan belajar dari keadaan pasar pada saat itu. Jadi kami istilahnya saya pribadi menanam di lahan ada tanaman padi, ada tanaman jagung, juga ada tanaman hortikultura yang rata-rata kalau sayuran ada yang jangka panennya 1 kali 3 hari. Seperti adanya mentimun, kacang panjang itu masa panennya adalah sekali 2 hari dan sekali 3 hari. Nih ya? Iya. Singkat berarti sekali 3 hari kita bisa produksi, bisa ngambil dari lahan, kemudian bisa langsung dijual gitu nih ya? Umurnya pendek berarti nih ya?
Nah, dari proses penanaman misalnya ke panen biasanya kalau jenis tanaman seperti itu berapa? Kalau mentimun kita tanam umur 28 hari kita sudah mulai bisa, panen. Ya? Ya. Nah, berarti dimulainya dari situ dulu mungkin perencanaannya untuk terjun ke pertanian ini. Iya. Apa yang akan ditanam, kemudian melihat berapa mungkin potensi untuk menghasilkan setelah proses penanaman dimulai mungkin ya. Iya, Apri. Berarti kita untuk menanam suatu komoditi kita harus tahu kapan musim panennya atau umur berapa dia panen. Setelah itu kemana pasar yang harus kita arahkan dan berapa penghasilan dari sayuran tersebut. Sehingga dengan adanya pengetahuan kita tentang berbagai jenis tanaman, kita akan bisa mengatur tanaman ini yang harus ditanam di bulan ini, di bulan besok apalagi yang harus ditanam. Jadi otomatis setiap paling bawahnya 1 kali 3 hari kita ada yang panen. Jadi bisa untuk menutup operasional dan menutup kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga sehari-hari. Ya. Baik, Uni, menarik sekali perbincangan kita hari ini tentang bertani ya. Baik pemirsa DNA TV, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan cerita seru kita seputar dunia pertanian bersama memang pakarnya ya. Bayangkan sudah juara 1 nasional. Jangan kemana-mana, tetap di DNA TV di Opini bersama saya Afri Yunarta. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa DNA TV, balik lagi bersama saya di sini masih di Opini dan masih bersama narasumber kita Uni Nelia Irawati. Afri panggil Uni apa nih ya? Biasanya nih panggilan Uni. Nina. Nina. Oke, Nina. Tadi sudah disampaikan ya. Kenapa pada akhirnya Uni harus memutuskan untuk memilih bidang pertanian. Nah, untuk Uni pertanian sendiri nih, lahan yang Uni olah sendiri sekarang itu apakah lahan Uni sendiri atau menyewa atau bagaimana tuh? Kalau untuk dari awal lahan yang kami kelola dulu cuman tidak sampai 1/4 hektar Pak Afri. Tapi setelah berkelanjutan kegiatan organik dengan atau pengolahan lahan, akhirnya mendapatkan laba dari kegiatan yang telah kami laksanakan dengan sistem penanaman yang sesuai dengan SOP yang diterapkan. Alhamdulillah ada penambahan lahan. Itu ada yang kami beli, ada yang juga kami kontrak, ada juga yang sistemnya di situ istilahnya kalau orang Minang pagang gadai, Pak. Jadi dengan itu ada penambahan lahan dan akhirnya sekarang alhamdulillah mungkin lahan yang kami kelola ada sekitar 8 hektar yang sudah punya sendiri. Jadi sekarang lahan itu kami kelola, ada yang ditanami padi sawah, ada yang ditanami jagung dan ada yang tanami sayuran hortikultura. Yang luasnya berapa hektar tadi nih? Lebih kurang 8 hektar pemirsa. Bayangkan ya, memulainya dari nol ini ya. Dari 1/4 hektar. Dari 1/4 hektar itu tahun 2007. 2007 itu 1/4 hektar. Sekarang tahun 2023 sudah mencapai 8 hektar ya. Dan itu sekarang semuanya 8 hektar itu ditanam secara produktif nih. Insya Allah ditanam terus. Nah, itu menghasilkan ini ya. Apanya? Maksudnya ditanamnya apakah selalu menanam penanamannya itu jenis tanamannya itu setiap tahun atau berubah-ubah nih? Kalau untuk tanaman sering kami gulirkan atau namanya diganti setiap musim tanam karena kalau kita budidaya selalu misalnya tanaman itu cabai, kita ulang lagi di musim tanam selanjutnya cabai, otomatis hama yang datang di tahun yang lalu akan kembali lagi. Jadi istilahnya kita akan ada namanya perguliran tanaman. Jadi kita akan ganti jenis tanaman sehingga hama yang dahulu tidak menyerang pada tanaman kita yang baru. Karena setiap tanaman berbeda jenis hama dan penyakitnya. Nah, untuk di daerah situ nih apa nih hambatan pertama kali waktu nih membuka lahan di situ nih? Hambatan untuk pertama kalinya yang pasti modal, Pak. Ya, modal untuk awal untuk memulainya lahan, buka lahan itu nih ya. Agak berat karena rata-rata tanah yang dijual ataupun yang diberikan orang kepada kita rata-rata tanah yang sudah tidak diusahakan atau tidak produktif selama ini.
Jadi rata-rata lahan itu ada rata sawah yang sudah rawa dan mempunyai pH tanah yang kurang. Jadi kita sebagai petani harus mengelola dahulu bagaimana sawah dan pH tanah tersebut bisa kembali normal dan bisa ditanami berbagai macam jenis tanaman. Jadi pengelolaan awal itu memang agak terasa berat karena kita akan mengusahakan bagaimana supaya tanah ini sesuai dengan pH-nya dengan untuk kita kelola lagi dengan menggunakan jenis tanaman yang lain, sehingga masih banyak yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki unsur dan pH tanah tersebut. Nah, Uni sendiri mendapatkan ilmu ini nih ketika Uni memilih dari sekolah pelayaran mungkin Uni ya, keilmuannya. Kemudian Uni beralih ke pertanian. Nah, Uni mendapatkan ilmu pertanian ini dari mana Uni? Apakah belajar otodidak? Apakah memang dari orang tuanya memang sudah memang memiliki latar belakang petani atau bagaimana Uni? Mungkin ya dari kecilnya orang tua kami adalah petani, petani penggarap, dan setelah sampai tamat sekolah pun istilahnya kami menamatkan, kami ada 4 bersaudara, Apri. Saya yang paling besar, adik saya ada perempuan, terus ada laki-laki 2 lagi. Di saat untuk menempuh pendidikan itu terasa berat, Pak Apri. Oh ya. Mungkin kita sedikit Uni sampai kuliah di sini. Ya. Tapi Uni sampai kuliah. Iya. Orang tua kami adalah petani penggarap yang cuma diupah harian. Oh ya. Dan waktu masih di SMP, saya SMP, adik saya masih di SD. Waktu SMP itu yang adik di bawah saya adalah perempuan, dia punya nilai yang lebih tinggi. Bisa dikatakan juara 1 terus di kelas. Jadi dia punya keinginan juga untuk melanjutkan sekolah. Pas tamat SMP saya berhenti sekolah untuk mendahulukan adik. Iya. Gitu. Jadi tamat SMP saya berhenti, nganggur selama 4 tahun. Oh ya, lama Uni ya? Iya, selama 4 tahun. Akhirnya adik yang di bawah saya sudah tamat SMA. Iya, dia melanjutkan kuliah. Waktu tamat SMP selama 4 tahun saya bekerja di Bukit Tinggi. Waktu itu masih ada istilahnya pekerjaan menjahit di konveksi. Saya menjahit di konveksi selama 4 tahun. Itu saya lalui sampai akhirnya adik saya melanjutkan kuliah. Dia kuliah juga di Bukit Tinggi. Pada saat dia mau kuliah? Kami satu tempat tinggal. Awalnya dia kos, akhirnya dia tinggal bersama saya di tempat saya menjadi penjahit. Ya, di konveksi. Iya, jadi kami sama-sama bekerja. Dia melanjutkan lagi ke tempat kuliah, saya melanjutkan ke SMA. Oh ya, ini langsung naik ke SMA. Iya, adik saya udah kuliah. Jadi pada saat itu saya SMA, adik saya udah kuliah. Kami sama-sama bekerja juga. Dia berusaha bekerja untuk menamatkan kuliahnya, saya bekerja untuk menamatkan sampai SMA. Alhamdulillah setelah bisa menamatkan SMA sambil bekerja masih ada simpanan uang yang bisa, akhirnya saya melanjutkan kuliah ke Padang. Setelah di Padang pas kuliah bisa di pelayaran, saya lulus di tes di pelayaran. Bekerja langsung di saat kuliah saya bekerja lagi. Bekerja waktu itu di namanya masih Matahari Department Store. Waktu itu saya bekerja di situ sebagai security selama 3 tahun. Sambil kuliah. Sambil kuliah juga. Dengan itulah kami sama-sama bisa menamatkan sekolah sampai adik saya laki-laki juga sampai tamat SMA. Tetapi adik yang laki-laki dia tidak mau merepotkan, akhirnya dia berhenti di SMA. Sampai di SMA saja. Iya, dia langsung bekerja ke Batam, dan kami yang perempuan, yang adik akhirnya sambil kuliah dia juga bekerja sebagai tenaga honorer di Bukit Tinggi, dan alhamdulillah sekarang dia sudah PNS, PNS di Kota Payakumbuh, dan saya sampai sekarang ya menjadi petani, menjadi penyuluh, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi dosen praktisi di Politeknik Pertanian Payakumbuh yang diangkat mungkin berkat kegiatan di bidang pertanian juga.
Dan mungkin bagi saya pertanian lebih memberikan sesuatu yang cerah, nilai tambah mungkin ini ya. Nilai tambah juga, sementara juga bisa menaikkan taraf ataupun kehidupan saya yang biasanya cuman petani dan sekarang sudah menjadi dosen ya? Dan menjadi penyuluh, itu berkat pertanian. Jadi bagi saya pertanian adalah dunia yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang bisa mengangkat hidup saya. Bisa menjadikan saya lebih dikenal oleh masyarakat di bidang pertanian dan bisa mengangkat taraf hidup keluarga. Ya. Bisa mengembalikan lagi apa yang selama ini sudah menjadi istilahnya banyak pengorbanan orang tua. Dan bisa dibalas dengan pertanian. Ya, karena memang latar belakangnya memang ada dari orang tua, memang petani juga, tapi petani penggarap ya. Tapi sekarang alhamdulillah Uni sudah memiliki lahan lebih kurang 8 hektar. Luar biasa Uni ceritanya. Baik pemirsa DNA TV, itu sekelumit mungkin kita bisa flashback lagi ke belakang bagaimana pada akhirnya Uni Nelia ini bisa memilih ya bidang pertanian ini sebagai bidang yang dia tekuni sampai saat ini. Yang pada akhirnya memang kalau kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sebuah pekerjaan, kalau dalam kata sekarangnya mungkin profesionalisme ya, profesional dalam sebuah pekerjaan ya, pasti pekerjaan itu akan memberikan sesuatu hasil yang maksimal juga buat kita. Baik pemirsa DNA TV, semakin menarik pembincangan kita di Opini. Jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan kembali lagi dengan sesuatu yang lebih spesial lagi untuk Anda semua. Jadi tetap di Opini DNA TV. Baik pemirsa DNA TV, balik lagi bersama saya di sini, masih di Opini dan masih bersama narasumber kita Uni Nelia Irawati. Ini ya. Baik pemirsa, tadi di awal acara kita sudah sempat singgung prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Uni Nelia. Sudah mengambil sebuah keputusan yang tepat mungkin dalam hidupnya ketika mengambil jalur pertanian gitu ya, menjadi petani, tapi petani yang modern Uni ya, petani yang modern. Baik, pemirsa, Uni memang sudah membawa 2 buah bukti penghargaan yang sudah sempat diraih ya. Yang pertama saya baca ini ada sebuah piagam penghargaan, mungkin Anda bisa lihat pemirsa ya. Ini adalah piagam penghargaan yang diterima oleh Uni Nelia Irawati ya, dari Provinsi Sumatera Barat atas prestasinya sebagai petani berprestasi untuk tingkat Indonesia nih ya, se-Indonesia pada tahun 2022, dan ini diberikan oleh Menteri Pertanian ya, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2022 yang lalu. Oke. Ini prestasi yang cukup luar biasa nih ya. Kemudian juga mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat. Itu sebagai peringkat 1 petani teladan tingkat provinsi. Ya. Nah, luar biasa pemirsa, kalau memang suatu pekerjaan kita tekuni secara total ya dan memberikan hasil yang paling maksimal. Baik Uni, tentang penghargaan ini Uni, apa yang Uni rasakan ketika pada akhirnya pilihan Uni untuk bertani ini memberikan hasil diakui seperti ini nih. Ini bukan masalah sepele lagi, sudah diakui secara nasional sebagai petani berprestasi ini. Uni berpikir nggak pernah memikirkan hal seperti ini, bertani kemudian dapat penghargaan gitu nih. Mungkin kalau dari awal kita tidak pernah berpikir akan mendapat penghargaan. Jadi intinya kalau bekerja, tekuni pekerjaan, istilahnya berusaha untuk ikhlas dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan yakin kalau pekerjaan itu akan bisa menghidupi keluarga. Jadi istilahnya kalau kita menekuni suatu pekerjaan, kita akan lakukan semaksimal mungkin dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi jangan pernah memandang rendah suatu pekerjaan. Jangan pernah memandang rendah sebuah pekerjaan. Ingat itu. Karena
bagaimanapun seperti petani dia akan bekerja dalam lumpur, tetapi di dalam lumpur itu ada mutiara yang sangat bagus yang akan bisa kita hasilkan. Ya. Uni, dari 2 penghargaan yang sudah Uni terima Uni nih, apa yang Uni dapatkan Uni? Apakah ada semacam penambahan dalam bentuk modal usaha atau apa dari bentuk perhatian dari pemerintah sendiri Uni? Kalau dari 2 kali mendapat penghargaan, istilahnya yang untuk di Jakarta memang ada juga sedikit uang saku yang diberikan, dan dari gubernur juga ada uang saku yang diberikan. Itu bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain, mungkin bisa untuk penambahan modal di pertanian ini ya, di pertanian yang kita kelola. Tetapi yang paling kita dapatkan dari 2 penghargaan adalah pengakuan dari pemerintah bahwa petani itu juga perlu untuk diberikan motivasi. Iya, karena dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, maka akan banyak generasi muda atau petani milenial yang akan lahir dengan keinginan supaya lebih bisa menggerakkan sektor pertanian, sehingga tidak ada kata istilahnya tidak adanya petani yang tua, maka pertanian akan tidak berlanjut lagi. Tetapi kami yakin dengan adanya perhatian yang diberikan oleh pemerintah, maka petani-petani milenial akan muncul yang akan lebih membangkitkan sektor pertanian seperti yang dikumandangkan atau digaungkan oleh pemerintah, baik pun kabupaten ataupun provinsi, yang akan lebih meningkatkan sektor pertanian. Karena di mana dampak dari pertanian lebih besar, seperti pada saat COVID-19 ya. Istilahnya mungkin sektor perdagangan, industri itu akan kena imbasnya. Ya, imbasnya. Sementara pertanian mungkin tidak terlalu merasakan yang dirasakan oleh pertanian. Pertanian bisa berdiri kokoh sampai saat ini. Nah, kira-kira Uni, apa sih tantangan terberat di dunia pertanian Uni ke depannya Uni? Tantangan terberat di masalah pupuk bagaimana Uni? Tantangan terberat di dunia pertanian pada saat ini adalah hilangnya pupuk subsidi. Itu yang dirasakan oleh petani konvensional. Tetapi bagi kami, kelompok yang ada di Nagari Balai Panjang, hilangnya pupuk tidak menjadi tantangan. Tidak jadi masalah. Iya, karena petani di Balai Panjang sudah menyiapkan pertanian berbasis organik. Ya. Berarti berbasis organik ini Uni tidak tergantung dengan pupuk-pupuk kimia yang sekarang diproduksi oleh pabrik-pabrik atau industri itu nih ya? Iya, tidak. Untuk pertanian di Balai Panjang sekarang sudah diarahkan ke sektor pertanian organik, sehingga petani sudah bisa menyiapkan pupuk dan bahan ramuan untuk di lahan bisa diproduksi sendiri, dan malahan sudah kami jual dan sudah kami pasarkan ke tempat lain. Jadi pada saat ini kelompok kami sudah memiliki juga namanya klinik PHT, klinik pengendalian hama terpadu, yang bisa juga untuk menyediakan bermacam-macam pupuk dan serta ramuan untuk penanggulangan hama penyakit yang ada di tanaman, yang bisa juga dibeli ataupun kalau ada yang membutuhkan bisa langsung menghubungi Saiyo Sakato. Jadi alhamdulillah penghasilan yang dari Saiyo Sakato tidak hanya berbentuk hasil produksi dari tanaman, juga berbentuk pupuk padat, pupuk cair, dan juga ramuan nabati yang juga kami pasarkan ke tempat lain. Dan pada saat ini juga sudah sampai ke daerah Riau, yang juga ke daerah Damasraya, dan juga ke kampus-kampus. Uni, sementara Uni berarti petani yang memang concern kepada penggunaan pupuk organik ya? Iya. Pupuk organik. Nah, kenapa Uni berpikir untuk concern ke masalah pupuk organik ini Uni? Karena dengan organik, kesehatan dan pokoknya istilahnya kita bisa hidup sehat dengan organik, karena dengan organik tidak menggunakan unsur kimia, tidak menggunakan pestisida yang bisa merusak kesehatan kita. Jadi dengan organik kita menggunakan pupuk yang memang kita buat dari ramuan yang ada di sekeliling kita,
yang merupakan sumber daya alam dan tidak menggunakan kimia, sehingga kesehatan dan juga kelangsungan hidup seluruh ekosistem yang ada di sekeliling kita akan terjaga. Kita tidak terkontaminasi dengan kimia. Iya. Nah, sementara untuk bahannya sendiri bagaimana ini pupuk organik ini nih? Apakah sulit untuk mendapatkannya mungkin untuk masyarakat mungkin yang ingin mencoba mungkin ini? Kalau untuk pupuk organik padat itu tidak sulit, ya? karena rata-rata petani mempunyai ternak di sekeliling rumahnya, ada yang ternak sapi, kambing, ayam, itik. Kotoran itulah yang kita gunakan untuk membuat pupuk organik padat, dan nanti kita tambahkan dengan adanya misalnya dengan abu sekam, bisa juga dengan trichoderma sebagai bahan pengurai. Iya. Itu semuanya bisa kita buat dan kita hasilkan dari limbah yang ada di sekeliling kita. Kalau untuk pupuk organik cair itu kita gunakan dengan hijauan yang ada di sekeliling lahan, yang nanti akan kita fermentasikan dan tidak merusak pada baik itu tanaman ataupun dengan keadaan sekeliling lahan kita. Oke, baik Uni. Untuk tahun 2023 ini nih, apa langkah Uni selanjutnya nih setelah meraih 2 prestasi yang mungkin kalau menurut orang sih udahlah ini kan sudah sampai ke puncak prestasinya di tingkat nasional, juara 1 lagi, ya kan? Berarti tidak ada setelah ini mungkin ada keinginan-keinginan Uni yang ingin diwujudkan di tahun 2023 ini. Insya Allah untuk 2023 kita akan tetap konsekuen di bidang pertanian. Dan saya sebagai petani yang sudah diberi penghargaan akan memberikan ilmu yang sudah saya dapatkan kepada generasi yang muda dengan cara mungkin setelah adanya saya sekarang sudah diberikan istilahnya sudah diberikan kepercayaan untuk mengajar ataupun sebagai dosen praktisi di Politeknik Pertanian Payakumbuh. Saya akan memberikan semua yang saya miliki, ilmu yang sudah saya dapatkan akan saya berikan kepada generasi muda yang akan bisa juga mengikuti pertanian yang lebih bagus lagi untuk Kabupaten 50 Kota. Dan saya juga akan memberikan ilmu kepada kelompok tani yang sudah ada di Kabupaten 50 Kota untuk bisa lebih meningkatkan hasil dari produksi pertanian yang untuk 50 Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Pada khususnya Uni ya? Iya. Oke, baik Uni Nelia, terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini di Opini Denai TV. Dan mudah-mudahan prestasi ini bisa menjadi sebuah penambah semangat ini ya, untuk tetap bisa menekuni dunia pertanian, dan mudah-mudahan perbincangan kita hari ini juga menjadi sebuah penambah inspirasi ya, sebuah pengetahuan juga buat kita semua pemirsa, bahwasanya dunia pertanian itu kalau dikelola dengan sungguh-sungguh akan memberikan hasil yang maksimal bagi kita. Dan contohnya itu sudah kita lihat dan kita buktikan sendiri bagaimana Uni Nelia Irawati ini dari berbagai macam profesi yang sudah dia coba geluti, pada akhirnya memilih profesi sebagai seorang petani, tapi petani yang modern, petani yang memiliki daya juang yang sangat tinggi, yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Baik pemirsa, demikian saja opini kita hadirkan untuk edisi kali hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.